gimana Kang kalau jamaah haji ini nggak dibuka Kang ya? Iya. Gimana Pak nasib kurma saya Pak? Nasib kurma saya gimana Pak? Kurma hijau saya nanti kayak biasanya jualan kurma hijau. Oh iya. Jadi jemaah haji dari Indonesia itu paling nyari kurma hijau. mentah ya. Saya itu jualan kurma hijau itu berkuintal-kuintal Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Sawi. Sekarang saya bersama dengan Kang Alman Mulyana, YouTuber Jeddah yang paling fenomenal. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kang Alman tadi pagi berkunjung ke rumah saya dan sekarang mengajak saya keliling kota Mekah. Sekaligus saya bersama Kang Alman berhubung sekarang bertemu di kota Mekah, saya akan sedikit membahas tentang kabar haji kemungkinan tahun ini yang sesuai pengamatan saya dan Kang Alman di kota Mekah setelah keliling-keliling di Arafah, Mina, Musdalifah, ya tempat-tempat yang dikunjungi para jemaah haji. Itu persiapannya itu bagaimana dan kemungkinannya seperti apa? Oke. Saya bersama Kang Alman ini mau membahas tentang kemungkinan haji tahun 2020 ini. Arab Saudi ini kemungkinannya gimana Kang? Menurut Kang Alman ini? Ini kalau pandangan saya ya, karena saya berbicara itu harus melihat dulu situasi dan kondisi. Nah, ya, setelah saya bolak-balik ya 2 minggu ini ke Mekah, memang persiapannya ini boleh dikatakan gak ada persiapan. Di masjid aja sekarang mulai dibongkar-bongkar loh jalanan. Padahal kloter pertama ini harusnya udah datang mulai dari tanggal 25 Juni ini. Iya. Jadi tipis kemungkinan lah ditutup gitu. Kalau menurut saya juga begitu. Saya beberapa kali ke Arafah melihat persiapan tenda di sana, dan di Musdalifah, di Mina juga belum ada sama sekali persiapan yang begitu masif, belum ada sama sekali. Dan saya sendiri sih sangat sangat pesimis kalau tahun ini ada haji. Tetapi saya juga dengar kabar-kabar dari negara lain Kang. Jadi ada dari negara lain itu. Jadi gini, mungkin kemungkinan ya. Jadi kita bukan mendahului anjuran dari pemerintah. Sekarang ini COVID-19 orang yang positif di Arab Saudi bukan hanya di Mekah, tapi di seluruh, khususnya di Mekah nih, masih ada yang ditutup 24 jam. Oh iya. Hah? Kang Alman, kalau nanti kena kasa, lurus ke Kang Alman, nanti kalau kena kasa di sana dijaga askari Kang. Oh, nggak boleh. Karena di sana masih karantina 24 jam. Zona merah itu. Jadi kaget saya juga Mas. Nah, gimana mau dibuka ibadah haji kalau masih ada zona merah? Benar nggak? Itu bahaya. justru zona merahnya itu di kawasan sekitar Masjidil Haram Kang. Iya. Anak Kasa itu kan deket banget ke Masjidil Haram. Jadi kalau dilihat dari penyebaran virus corona yang ada di Arab Saudi sekarang itu tiap harinya 4.000 yang positif itu. Lurus ya? Iya, lurus. Yang positif itu tiap harinya itu 4.000. Tapi yang paling banyak di kota Riyadh dan Jeddah, kotanya Kang Alman ini. Atau yang kota Mekah sendiri alhamdulillah sudah agak menurun. Tetapi itulah, kembali lagi ada beberapa kabar bahwa ada tapi kuotanya dibatasi 20% tapi menurut saya sendiri sih Arab Saudi ini pertimbangan atau konsultasinya itu dengan WHO, bukan dengan negara-negara lain. Iya, tapi kalau WHO itu tidak merekomendasikan pelaksanaan haji tahun ini demi keselamatan para jamaah juga, kemungkinan tahun ini juga tidak diadakan. Tapi kalau dilihat dari persiapannya itu tidak ada Kang Alman. Menurut saya kemungkinannya sangat kecil sekali tahun ini ada haji tahun ini. Yang konon katanya nunggu 1 minggu lagi kabarnya. Oh ya, jadi dalam minggu-minggu ini insya Allah akan ada pengumuman resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, insya Allah. Jadi sabar saja.
kaum muslimin yang menunggu kabar tentang pelaksanaan haji tahun 2020 ini. Ya kemungkinan kalau ada jatah 20%, kalau Indonesia yang biasa masuk kemungkinan itu hanya jamaah haji yang plus. Ya, jamaah haji yang plus yang berduit banyak guys. Iya. Kalau yang plus itu kemungkinan kalau dibuka insya Allah bisa berangkat. Tapi menurut saya sih sangat kecil sekali kemungkinan itu. Jadi doa saya tetap mudah-mudahan ibadah haji itu dibuka. Ya iya sama. Kanan. Iya kanan. Harapannya sama. Saya juga begitu. Ini nanti gimana Kang kalau jamaah haji ini nggak dibuka Kang ya? Iya. Gimana Pak nasib kurma saya Pak? Nasib kurma saya gimana Pak? Kurma hijau saya nanti kayak biasanya jualan kurma hijau. Oh iya. Jadi jemaah haji dari Indonesia itu paling nyari kurma hijau. petah ya. Saya itu jualan kurma hijau itu berkuintal-kuintal Kang. Jadi itu saya naikin unit itu saya tidak patok harga Kang. Iya silakan ngambil, kasih 3 real, 5 real, 10 real, ngambil sendiri ya saya ambilin gitu. Itu bisnis luar biasa itu. Tapi sebagian juga saya kasihkan Kang. Sebagian saya kasihkan terutama para orang-orang yang kenal saya itu saya kasihkan gratis, bahkan kurma saya. Ya itu nasib kurma saya itu gimana nanti? Berarti biasanya itu saya kasihkan jamaah haji atau saya sumbangkan ke masjid, tapi masjidnya juga tutup. Wah, tahun ini kalau memang jamaah haji nggak datang ini nasib kurma saya ini benar-benar terkatung-katung ini nasib kurma saya ini. Saya ada sedikit saran ya untuk para jemaah haji di Indonesia. Gimana Kang sarannya gimana kira-kira? Sarannya itu harus tetap husnuzon. Justru kalau kita gagal berangkat haji itu harus tetap selalu bersyukur karena rencana Allah itu nggak ada yang buruk. Betul sekali. Insya Allah di hajian yang akan datang di tahun 2021 ya lancar sesuai dengan rencana. Amin. Iya. Jadi udah mah kita gagal berangkat terus nyalahin pemerintah itu kalau menurut saya nggak etis. Justru kita mau berangkat hajian, niatnya aja udah ditulis loh. Niat udah dicatat pahala. Iya pahalanya. Berarti di balik musibah ini pasti ada hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau udah husnuzon aja. Insyaallah ya. Karena kalau udah nasib ya walaupun nggak punya uang, kalau udah takdir dari Allah itu nggak ada yang mustahil, kita mesti berangkat. Sekarang lu masih lurus terus Kang. Nanti kanan ya? Kanan, oke. Ini saya bersama Kang Alman ini mau menuju ke Masjidil Haram. Iya. Jalur ke Masjidil Haram melalui Kude. Kemungkinan ini nanti bisa lewat gak Kang ke Masjidil Haram? Kalau kemarin saya bisa lewatnya di Azizia. Bisa. Kalau sendiri bisa. Gitu ya. Jadi seperti inilah kondisinya kota Mekah ini. Memang sebetulnya wajar sekali jamaah haji itu banyak yang sedikit kecewa, tapi ya semuanya tentu saja ya jelas lah legowo. Karena gini Mas Awi, manusiawi kalau misalkan gagal berangkat haji kenapa? Selain ongkosnya mahal dan nunggunya itu lama, giliran ada pas hari H-nya gagal dong. Jadi gini Kang, saya tahun kemarin itu kan ikut membantu KBIH, jamaah haji saya KBIH, totalnya sekitar 450 orang. Mereka itu sangat bersyukur sekali karena tahun kemarin itu yang saya bantu itu semuanya lancar dengan baik gitu, alhamdulillah kan. Jadi banyak yang SMS, alhamdulillah Mas Awi tahun kemarin kenangan yang indah sekali. Sampean bisa bantu kelancaran jamaah haji saya dan sekarang ditutup gitu. Makanya orang yang paling eksis di YouTube waktu pas hajian ini hanya orang ini satu nih guys. Saya termotivasi loh. Jadi gini Kang Alman, bukannya saya itu sombong atau pamer, satu-satunya mungkin yang meliput kedatangan pertama kali jamaah haji yang masuk kota Mekah hanya saya. Saya kalau kenal sama Mas Awi dari dulu, wah udah bikin tasreh, saya mau tinggal di sini gitu. Jadi
masih jejak digitalnya masih ada. Oh, Jadi mantap juga. Kak. penyambutan haji pertama itu satu-satunya yang meliput itu saya. Masih ada kualitas videonya cukup bagus sekali. Dan dulu tuh subscribernya Mas Aw ini masih 46.000 saya lihat. Belum ada, bulan haji kemarin baru 5.000 kan. Enggak, udah di atas 15. Enggak, Mas. Oh, setelah hajian 20, waduh, Iya, karena subscribernya itu naiknya melonjak banget itu. Ini sudah masuk ke wilayah Kude, dan di depan sana itu sudah Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Jadi yang saya perhatiin Mas Alwi ya, Gimana, Kang? tata kotanya Mekah ini angkat jempol semuanya, jempol sama jempol kaki. Betul. Penghijauannya kalah Jeddah. Ini semenjak tahun-tahun 2012-an, Kang. Iya. Jadi mulai tata kota, tata taman, terus pengelolaan sanitasi air itu setelah tahun 2013-an lah, karena tahun 2010 itu kan terjadi banjir besar-besaran. Jeddah bahkan banyak yang meninggal dunia. Itu Wadi Fatmah jebol dulu. Maka dari itu setelah itu di kota Makkah Jeddah itu dibikin sanitasi air, ya. kemudian langsung disalurkan ke laut. Kita lihat sebelah kanan kita, jadi berhenti di pinggir jalan tuh hijau. Iya betul, iya. Jadi keren ya. Lebih apa ya, banyak taman-taman, ruang terbuka hijau itu dihiasi dengan rerumputan dan pepohonan kurma seperti yang Kang Alman tadi review itu. Mantap. Jadi di sini untuk punya taman luasnya segitu aja butuh biaya yang besar. Ya nanti bisa dicek di channelnya Kang Alman. Kang Alman tadi mereview kebun kurma yang ada, yang miliknya oleh pemerintah di salah satu taman di Hadikah. Kurmanya pinggir masjid guys, itu tanah pemerintah. Iya, kurmanya bagus banget. Iya. Kalau misalkan kita punya kebebasan di Mekah itu betah, bener serius. Kayak Mas Awi gimana nggak betah? Bebas, malah nge-share lurus ya, nge-share tentang situasi, tentang Mekah, luar biasa lah. Iya, alhamdulillah kan, jadi gajinya double. Nah, insya Allah barokah. Amin. Oke, berhubung ini sudah mendekati Masjidil Haram dan saya agak sedikit takut karena di sekitar Masjidil Haram banyak pemeriksaan, dan saya akhiri sekian tayangan kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat khususnya bagi calon jamaah haji dari Indonesia dan dari seluruh dunia, khususnya dari Malaysia, Singapura, Brunei. Kemungkinan sangat kecil sekali adanya haji tahun 2020 ini. Dan saya bersama Kang Alman Mulyana. Jangan lupa mampir ke channelnya Kang Alman juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.